Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wartini Nurzana dengan NIM 2017 0208 003. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Musrifayatun dengan materi sebelumnya, yaitu konsep dasar dalam penilaian kinerja. Dan di sini saya akan menerangkan dari slide 6 sampai slide 9 ya teman-teman. Dimulai dari metode penilaian kinerja sampai dengan siapa yang harus melakukan penilaian kinerja. Oke, baik teman-teman. Dalam metode penilaian kinerja itu ada 9 metode. Yang pertama itu ada metode skala peringkat grafis, di mana penyelia itu menyusun penilaian untuk setiap bawahan dengan melingkari atau menandai nilai yang paling baik, mendeskripsikan kinerja karyawannya untuk setiap ciri atau kategori. Nilainya kemudian itu ditandai dan dijumlahkan. Yang kedua itu ada metode peringkat alternasi. Metode ini yaitu memberikan peringkat kepada karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk berdasarkan ciri tertentu dengan memilih yang terbaik, lalu yang terburuk sampai semua itu telah diberi peringkat. Jadi penilaian ini biasanya pada penghargaan karyawan terbaik, misalnya seperti itu pada perusahaan. Dan biasanya lebih mudah untuk membedakan antara karyawan yang terburuk dan karyawan yang terbaik. Yang ketiga ada metode perbandingan berpasangan. Metode perbandingan berpasangan itu memasangkan dan membandingkan setiap bawahan dengan bawahan lainnya. Jadi metode perbandingan berpasangan itu melakukan pemeringkatan karyawan dengan membuat diagram dari semua pasangan karyawan itu yang mungkin untuk setiap ciri atau kategori-kategori gitu, dan menentukan karyawan mana yang lebih baik pada setiap pasangan. Kemudian ada metode distribusi kekuatan. Metode ini biasanya menempatkan persentase dugaan awal penilaian ke dalam kategori kinerja. Kemudian ada metode kejadian kritis. Metode kejadian kritis ini penyelia menyimpan catatan tentang contoh positif dan negatif kejadian kritis dari perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam metode kejadian kritis ini, penyelia menyimpan catatan tentang contoh-contoh hal baik yang tidak umum atau yang hal baik yang bersifat pribadi atau hal buruk yang tidak dikehendaki atas perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan, atau meninjau catatan itu dengan karyawan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Metode kejadian kritis ini memberikan contoh aktual kinerja baik dan buruk yang dapat digunakan oleh penyelia untuk menjelaskan penilaian seseorang. Metode selanjutnya yaitu ada metode dalam bentuk naratif. Di sini penyelia yang bersangkutan bertanggung jawab untuk memberikan penilaian pada kinerja masa lalu karyawan dan bidang-bidang yang membutuhkan peningkatan. Kemudian ini juga membantu karyawan untuk memahami di mana kinerjanya telah berhasil baik atau buruk dan bagaimana meningkatkan kinerja tersebut. Nah, selanjutnya ada skala peringkat standar perilaku. Pada metode penilaian ini menggunakan kombinasi antara narasi kejadian penting dan penilaian kuantitatif dengan patokan skala kuantitatif dan contoh naratif dari kinerja yang baik atau yang buruk. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja
terkomputerisasi dan berbasis web. Penilaian kinerja terkomputerisasi ini biasanya menggunakan pengawasan kinerja elektronik atau juga disebut dengan Electronic Performance Monitoring atau EPM. Dalam beberapa aspek, metode ini merupakan penilaian terkomputerisasi yang terbaru, di mana EPM ini memungkinkan penyelia mengawasi secara elektronik sejumlah data terkomputerisasi yang sedang diproses oleh karyawan setiap hari, dan oleh karena itu dapat mengawasi kinerja mereka. Kemudian berbasis web yang memungkinkan karyawan itu mengisi beberapa pertanyaan penilaian secara online dengan atau tanpa persetujuan penyelia mereka. Kemudian memberikan penyelia umpan balik tim dengan penilaian keseluruhan. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode penggabungan metode. Penggabungan metode ini menggabungkan beberapa perangkat penilaian seperti penilaian grafik, penilaian kejadian kritis, terus metode perbandingan dan metode yang lain. Jadi dalam penggabungan metode ini itu menggabungkan beberapa perangkat penilaian. Kemudian ada masalah dan solusi penilaian kinerja. Sebagian besar pengusaha masih bergantung pada skala peringkat jenis grafis untuk menilai kinerja. Tapi skala ini rentan terhadap beberapa masalah. Yang pertama itu ada standar yang tidak jelas. Standar yang tidak jelas, skala penilaian terlalu terbuka terhadap interpretasi. Skala menilai grafik ini tanpa objektif, tapi mungkin menghasilkan penilaian yang tidak adil karena ciri dan tingkat jasa tidak jelas. Kemudian hal ini itu dapat diselesaikan dengan mengembangkan dan memasukkan frase deskriptif yang mendefinisikan setiap ciri. Bisa juga dengan menspesifikasikan hasil dalam penilaian yang lebih konsisten dan lebih mudah untuk dijelaskan. Kemudian masalah yang kedua yaitu ada efek halo. Efek halo juga bisa didefinisikan sebagai pengaruh dari kesan umum penilai atas peringkat sifat khusus dari orang yang dinilai. Misalnya saja seperti di dalam perusahaan itu penyelia itu memiliki hubungan baik dengan karyawan A. Lah, penyelia itu memberikan penilaian yang baik-baik kepada karyawan A, seperti itu. Dan di sini juga menimbulkan masalah penilaian menjadi tidak objektif karena adanya bias pada karyawan A. Untuk mengatasi masalah efek halo ini yaitu mengawasi pelatihan dapat juga mengurangi masalah. Selanjutnya ada masalah kecenderungan terpusat. Kecenderungan terpusat ini penyelia menilai semua karyawan itu sama rata. Ini memilih atau menilai dengan nilai tengah, tidak tinggi dan tidak rendah. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, penyelia itu bisa menggunakan skala peringkat grafik. Karena peringkat berarti penyelia tidak dapat menilai mereka semua rata-rata. Selanjutnya itu ada longgar atau ketat. Maksudnya masalah yang terjadi ini ketika seorang penyelia memiliki kecenderungan untuk menilai semua bawahannya tinggi atau rendah. Kemudian yang terakhir itu ada bias.
Jadi bias ini, masalah bias kecenderungan untuk membuat perbedaan individual seperti usia, ras, dan jenis kelamin mempengaruhi peringkat penilaian diterima oleh karyawan. Jadi masalah bias dalam penilaian kinerja ini tidak boleh diremehkan. Karena apa? Karena kalau diremehkan pasti akan menimbulkan kecemburuan karyawan lain. Dan masalah ini biar dihadapi dengan penyelia itu bersikap secara profesional untuk menilai kinerja karyawan. Yang selanjutnya, bagaimana cara menghindari masalah penilaian kinerja? Yang pertama, ada 4 tahap dalam menghindari masalah, yaitu yang pertama ada pemahaman masalah. Pelajari dulu masalahnya itu apa, kemudian pahami potensi masalah, sebesar apa sih potensi masalah itu, dan kemudian solusinya itu nanti bagaimana. Yang kedua, gunakan perangkat penilaian yang benar. Setiap perangkat itu kan memiliki pro dan kontra masing-masing, sehingga kita harus menggunakan perangkat penilaian itu dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga, latih penyelia untuk mengurangi kesalahan peringkat seperti efek halo, kelonggaran, dan kecenderungan terpusat. Yang keempat, ada menyimpan catatan harian sampai seimbang dengan usahanya. Program ini menjelaskan peran kejadian kritis, di mana peran kejadian kritis ini digunakan sebagai referensi untuk penilaian bawahan. Dan selain itu juga para manajer juga harus menyimpan dalam pikiran mereka itu sifat yang hangat antar personal dari proses penilaian. Seperti yang kita ketahui bahwa penilaian kinerja itu memperkuat kualitas hubungan personal antar atasan dan bawahan, sehingga hubungan yang baik cenderung menciptakan pengalaman yang baik. Begitu pula dengan hubungan yang buruk pasti akan menciptakan pengalaman yang buruk pula. Penilaian kinerja biasanya dilakukan oleh penyelia tingkat menengah yang dapat melatih dan memonitoring karyawan secara terus-menerus. Tetapi di sini terdapat beberapa pilihan tentang siapa yang harus melakukan penilaian. Yang pertama itu ada penyelia langsung. Penyelia langsung ini penyelia harus dan biasanya berada di posisi terbaik untuk mengobservasi dan mengevaluasi kinerja bawahannya dan bertanggung jawab terhadap kinerja orang tersebut. Yang kedua itu ada penilaian rekan. Penilaian yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Terus yang ketiga ada komite peringkat. Komite ini biasanya terdiri dari penyelia langsung, karyawan, dan 3 atau 4 penyelia lainnya. Penilaian disusun dari berbagai elemen cenderung lebih dapat diandalkan. Kemudian juga penilaiannya adil dan valid karena mungkin ada fakta-fakta yang tidak masuk akal dalam penilaian yang dibuat oleh penyelia tunggal. Kemudian peringkat sendiri ini yaitu penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri, oleh karyawan itu sendiri. Kemudian ada penilaian bawahan. Penilaian bawahan itu penilaian dari bawahan ke atasan. Jadi bawahan ini menilai atasan. Penilaian dari bawahan ini berharga, terutama ketika digunakan untuk proses pengembangan daripada tujuan evaluasi. Kemudian ada penilaian dengan umpan balik 360 derajat. Penilaian ini dikumpulkan dari seluruh karyawan, penyelia, bawahan, rekan kerja, dan pelanggan internal dan eksternal. Perusahaan ini
Perusahaan ini menempatkan diri terbuka pada penghargaan dan kritik dari semua arah dan mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka mengarahkan organisasinya pada kapasitas baru untuk perbaikan yang terus-menerus. Ya, oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang wawancara penilaian. Tipe wawancara penilaian di sini ada 3 tipe wawancara penilaian. Yang pertama adalah kinerjanya memuaskan dan karyawan dapat dipromosikan. Adalah yang termudah dari 4 wawancara penilaian. Di sini kinerja yang bersangkutan memuaskan dan karena itu ada promosi untuk kedepannya. Jadi di sini si pekerja dalam bekerja memuaskan, jadi mendapatkan promosi untuk kedepannya. Terus yang selanjutnya ada memuaskan tetapi tidak dapat dipromosikan. Adalah karyawan yang kinerjanya memuaskan tetapi tidak memungkinkan untuk dipromosikan. Sebabnya mungkin tidak ada tempat lagi dalam perusahaan. Akan tetapi walaupun si pekerja tersebut tidak mendapatkan promosi walaupun sudah memuaskan, si pekerja tersebut akan diberi ganti oleh perusahaan, yaitu adalah mendapatkan intensif, dan intensif tersebut bisa berupa tambahan waktu liburan, bonus kecil, atau tambahan kewenangan untuk mengatasi pekerjaan yang sedikit lebih besar. Jadi si karyawan tersebut akan diberi kewenangan yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi dia akan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Terus untuk yang selanjutnya ada tidak memuaskan tapi dapat dikoreksi. Jadi kita bisa mengkoreksi si pekerja yang tidak memuaskan. Sasaran wawancara tidak memuaskan tapi dapat dikoreksi adalah menetapkan rencana tindak untuk mengkoreksi kinerja yang tidak memuaskan. Jika karyawan tidak memuaskan dan situasi tidak memungkinkan untuk dikoreksi, biasanya Anda dapat melewatkan wawancara. Anda dapat menoleransi kinerja orang tersebut mulai saat ini atau bisa juga memecatnya. Ya, untuk selanjutnya saya di sini adalah bagaimana melaksanakan wawancara penilaian. Yang pertama adalah persiapkan wawancara. Terus untuk yang selanjutnya adalah menyusun data. Lalu selanjutnya pelajari deskripsi pekerjaan orang tersebut. Terus yang keempat adalah membandingkan kinerjanya dengan standar dan tinjau ulang penilaian sebelumnya orang tersebut. Terus untuk yang kelima ada persiapkan karyawan tersebut, berikan padanya paling tidak 1 minggu peringatan untuk meninjau kembali pekerjaannya, membaca deskripsi pekerjaan, menganalisis masalah, dan mengumpulkan informasi dan komentar. Ya, di sini selanjutnya ada 4 hal yang harus diingat dalam pelaksanaan wawancara. Yang pertama ada bicara berdasarkan data kerja yang objektif. Gunakan contoh-contoh seperti ketidakhadiran, waktu tunda, catatan kualitas, laporan inspeksi, daftar hadir, sampah atau sisa, pemrosesan pesanan, catatan produktivitas, materi yang telah digunakan atau dikonsumsi, waktu pelaksanaan tugas-tugas atau proyek, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya yang kedua, jangan terlalu pribadi. Jadi jangan katakan Anda terlalu lambat membuat laporan itu kepada seseorang yang diwawancarai, tapi kita coba katakan sebagai pembanding kata-kata tadi, coba kita bandingkan kinerja seseorang terhadap standarnya. Misalkan laporan ini seharusnya secara normal diselesaikan dalam 10 hari. Sama juga jangan bandingkan kinerja seseorang dengan orang lain, misalkan dia lebih cepat dari Anda. Jadi kita tidak boleh membicarakan yang terlalu pribadi seperti itu tadi. Terus yang selanjutnya, yang ketiga ada mendorong untuk bicara. Stop
dan dengarkan apa yang sedang dikatakan orang lain. Ajukan pertanyaan terbuka seperti apa yang Anda pikir dapat kita lakukan untuk meningkatkan situasi. Gunakan kalimat perintah seperti teruskan atau katakan lebih banyak. Ulangi pernyataan dari poin terakhir seseorang sebagai sebuah pertanyaan seperti Anda pikir Anda tidak mampu melaksanakan pekerjaan ini. Terus yang selanjutnya ada jangan berbelit-belit. Jadi di sini jangan terlalu pribadi, tapi pastikan orang yang meninggalkan ruangan tahu secara spesifik apa yang telah dilakukannya dengan benar dan salah. Berikan contoh yang spesifik, seperti pastikan orang tersebut mengerti. Capai kesepakatan sebelum dia meninggalkan ruangan pada bagaimana hal-hal yang akan ditingkatkan dan kapan. Lalu mengembangkan rencana tindak yang menunjukkan tahapan atau hasil yang diharapkan. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana mengatasi bawahan yang defensif? Untuk yang pertama, kenali dulu bahwa perilaku defensif adalah normal. Jadi di sini defensif itu kan membela diri. Jadi kita sebagai manusia memang diperbolehkan untuk membela diri kita sendiri, apalagi kalau diri kita itu benar. Jadi perilaku defensif itu adalah perilaku yang normal. Terus yang selanjutnya ada jangan pernah menyerang pembelaan diri seseorang. Jadi di sini jangan coba-coba untuk menjelaskan seseorang pada dirinya sendiri dengan mengatakan hal-hal seperti Anda tahu sesungguhnya Anda menggunakan alasan itu karena Anda tidak mau disalahkan untuk apapun. Sebagai gantinya coba untuk berkonsentrasi pada tindakan itu sendiri daripada orangnya. Terus untuk yang selanjutnya, yang ketiga ada tunda tindakan. Kadang hal terbaik adalah tidak melakukan apapun. Jadi di sini kadang-kadang yang terbaik adalah tidak melakukan apapun. Orang-orang yang bereaksi terhadap ancaman tiba-tiba dengan menuruti instingnya untuk bersembunyi di balik topeng mereka, tapi berikan cukup waktu akan muncul reaksi yang lebih rasional. Jadi kita mending diam dulu daripada nanti kita malah terkena ancaman kayak gitu ya. Jadi intinya tuh kita diam itu lebih baik dan kita akan berbicara nanti pada saatnya sendiri. Jadi kita lebih baik diam terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya keempat ada kenali atasan Anda sendiri. Di sini jangan berharap untuk mampu menyelesaikan setiap masalah yang muncul, terutama masalah manusia. Lebih penting lagi, ingatlah bahwa seorang penyelia tidak seharusnya mencoba untuk menjadi seorang psikolog. Memberikan pengertian pada karyawan adalah satu hal, mencoba berurusan dengan masalah psikologis adalah satu-satunya masalah lain. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana mengkritik seorang bawahan? Kritik itu kan sangat diperlukan ya, jadi kita mengkritik bawahan itu yang pertama menjaga harga diri dan rasa dihargai. Jadi kita mengkritik bawahan kita tetap harus menjaga harga diri si bawahan dan jangan membuat harga diri dia itu rendah kayak gitu ya. Terus juga harus memikirkan bahwa dia juga punya rasa harga diri dan punya rasa untuk dihargai walaupun dia seorang bawahan. Terus untuk yang selanjutnya, kita mengkritik harus secara pribadi. Jadi kita itu tidak boleh mengkritik seseorang di depan umum, apalagi di depan orang banyak. Jadi kalau kita memang mau mengkritik, kita harus mengkritiknya secara pribadi, empat mata seperti itu, biar dia tuh kembali ke yang pertama, agar dia tuh tidak malu dan tidak merasa harga dirinya itu direndahkan oleh
kita yang mengkritik dia, dan supaya dia juga merasa bahwa dia itu masih dihargai walaupun dia seorang bawahan. Jadi kita harus mengkritik secara pribadi, tidak boleh di depan umum. Terus yang selanjutnya, lakukan kritik yang membangun. Jadi kita tuh mengkritik seseorang juga jangan semena-mena, jangan asal mengkritik, tetapi kita harus bisa mengkritik dia supaya dia tuh membangun dan bisa memperbaiki apa yang kita kritik tersebut. Jadi dia tuh mempunyai rasa bahwa dia harus memperbaiki kesalahan yang kemarin-kemarin kayak gitu. Ya, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, dan kelompok saya kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.